warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati juga kami takdimi beliau Rasulullah PCN Kabupaten Malang dari Arifin. Yang kami hormati juga kami takdimi Ketua Tanfidiyah yaitu Haji Hamid Khalili, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Umar. Yang kami hormati juga kami takdimi PB Lasisnu, dan insya Allah masih dalam perjalanan. Yang kami hormati juga kami takdimi pengurus MBCNU se-Kabupaten Malang yang hadir di siang hari ini. Yang kami hormati juga kami banggakan Kubsis MBC dan juga ranting yang hadir di siang hari ini. Juga tidak lupa kepada sahabat kami dari Ansor, dari Fatayat, dari Muslimat, dari ADDU dan EPP yang hadir di siang yang berbarokah ini. Alhamdulillah. Pertama-tama semoga kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di siang yang berbarokah ini kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan berkumpul dalam acara penganugerahan buat yang ketiga ini. Semoga kita diberikan perkumpulan kita ini bermembawa manfaat di dunia wa dunia wal akhirah. Salam dan salam semoga tercurahkan kepada kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan sahabatnya besok di yaumul akhir. Para yai, ibu nyai, hadirin hadirat rahmatullah. Alhamdulillah, tidak terasa kami diberi amanah PCNU Kabupaten Malang ini sudah di tahun yang terakhir, di tahun yang kelima ini. Oleh karena dalam tema siang hari ini, selain temanya menuju Lasisnu yang mantap dan juga full khotimah, ini tujuan kami di akhir pengurusan kami benar-benar mendapatkan full khotimah. Amin. Nah, oleh karena itu banyak hal yang sudah kami torahkan, mulai dari alhamdulillah dengan kekompakan kita semua di Lasisnu, baik PC, MBC dan semuanya, dan ranting dan juga JPC semuanya, kita mendapatkan anugerah penilaian yang sangat luar biasa sekali, baik dari PB Lasisnu dan juga PB Lasisnu, dan alhamdulillah juga dari Times Indonesia. Semua menganugerahi kita bersama. Itu semua tidak terlepas dari kinerja panjenengan semuanya yang saling dukung kita semuanya, yang saling istiqomah, yang bisa berkonsolidasi laporan yang baik dan lain sebagainya. Akan tetapi dalam hal ini mungkin ini sebuah kebanggaan dari panjenengan semuanya. Akan tetapi menurut kami di jajaran pengurusan kami di PC ini, selain ini anugerah, juga merupakan bencana membawa berkah. Kenapa kami kok mengatakan seperti itu? Dengan penilaian dari PB, PW dan lain sebagainya, penilaiannya bagus. Akan tetapi ketika kami melihat di MBC atau di ranting yang sebegitu banyaknya, sebegitu luasnya, tidak serta-merta semuanya bagus.
Apalagi ketika kami melihat di tahun 2024 kemarin banyak sekali MBC yang mengadakan konferensi. Nah, itu artinya apa? Setiap kali MBC mengadakan konferensi, secara otomatis lasisnya itu akan ada pergantian kepengurusan, baik di jajaran ketuanya atau juga sekretaris atau juga wakil. Nah, itu yang kami lihat, lasisnu banyak yang memulai dari nol lagi. Nah, oleh karena itu ini menjadi sebuah keprihatinan bagi kita di kepengurusan PC ini untuk mendampingi lagi yang kemarin kita kemas dengan namanya raker kemarin, dan alhamdulillah dari raker itu kita bisa menilai lagi dengan adanya penilaian last award yang ketiga kemarin yang diadakan di 2 titik, yang utara di MBC Enopakis dan yang selatan di Mangguna-legi. Luar biasa sekali antusiasnya dari MBC dan juga dari ranting. Walaupun ini semua menjadi beban atau juga menjadi tugas dari panjenengan semuanya, alhamdulillah semuanya sudah terkumpul bagus, semuanya sudah kami nilai dengan teliti dan jeli. Penilaian kami tidak hanya sebatas penilaian dari pengurus kami, tidak, kami juga mendatangkan dari tim penilai dari luar atau dari eksternal. Oleh karena itu, siapa nanti yang menjadi terbaik di Kabupaten Malang ini, di MBC, jangan sampai merasakan jumawa atau merasakan membanggakan, tidak. Karena bagi kami di PC dinilai bagus tidak serta-merta kami bangga. Kami juga malu karena tidak sesuai dengan penilaian orang yang ada di luar. Nah, oleh karena itu monggo nanti bagi panjenengan-panjenengan yang mendapatkan penilaian bagus, terutama 9 MBC yang terbaik ini, jangan sampai membanggakan diri. Boleh saat ini membanggakan diri, kalau sudah pulang monggo dievaluasi bagaimana rantingnya, sudah menjalankan SOP dan sebagainya. Selain dari itu, kami di tahun 2025 ini banyak sekali yang sudah kami lakukan, mulai dari kami memberikan beasiswa pada santri yang mungkin di pondok pesantren sudah sebanyak kurang lebih 56 santri yang setiap bulannya kita beri beasiswa 350 selama 6 bulan, dan yang tidak kalah yang lebih luar biasa lagi adalah program PUN yang bekerja sama langsung dengan BNTNO yang selama ini sudah mentasarkan mustahik produktif sebanyak 414 orang, dan juga yang tidak kalah menariknya adalah program bedah rumah yang bersinergi dengan Basnas dan juga Mandiri, yang insya Allah sampai saat ini sudah terdata 55 rumah yang kita bedah, dan setiap rumah kita membantukan berupa material senilai 5 juta. Jadi oleh karena itu ini jangan sampai cukup di sini. Monggo panjenengan-panjenengan yang ada di MBC, di ranting, monggo dikuati lagi, monggo disemangati lagi, monggo diistiqomai lagi. Siapapun nantinya yang akan meneruskan kami di tahun 2027 ini, jangan sampai sesuatu yang sudah kami lakukan baik, yang sudah kami lakukan maksimal ini diputus, jangan. Monggo ini dilanjut dan dimaksimalkan.
Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ba'du. Hatur kiram Pak Kiai yang selalu kita taati, wabil khusus bersama kita secara langsung hadir Rais Suriah PJNU Kabupaten Malang Al-Mukarram Romo Kiai Haji Zainul Arifin. Yang saya hormati segenap pengurus PJNU, barangkali ada yang hadir. Yang saya hormati pengurus PBNU, mungkin masih dalam perjalanan, Gus Rafi'i dan jajarannya. Yang saya hormati Ketua Lembaga Zakat Infak Sodako, Ketua Lazisnu PJNU Kabupaten Malang Ustadz Imam Masruri, segenap Ketua Badan Otonom, ada dari Ketua Fatayat atau diwakili oleh jajarannya, Ketua Ibnu atau diwakili jajarannya, dan mungkin dari bandung-bandung yang lain yang hadir yang saya hormati. Dan yang saya banggakan segenap Ubzis MBJ maupun ranting yang ada di Kabupaten Malang. Pertama kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya kepada kita semua, sehingga hari ini dalam rangka mencapai tahap akhir, katanya Ustadz Imam Masruri, harus husnul khotimah, membuat program yang mudah-mudahan sangat bermanfaat. Amin. Salawat serta salam kita juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaat di yaumil akhir kelak. Para kiai, Bapak Ibu sekalian, jadi memang mengelola Lazisnu itu perlu perjuangan yang kuat, ya, karena mengumpulkan dana dari orang lain ini tentu butuh. Yang paling menjadi fundamental adalah kepercayaan. Sekali dua kali mungkin dengan momen-momen tertentu bisa, tapi untuk mempertahankan keberlanjutan ini, kalau yang bersangkutan tidak percaya, tidak akan berkenan untuk nyumbang lagi. Itu prinsipnya. Tentu disinilah kepiawaian dan kekompakan para pengelola sangat diperlukan. Ide-ide kreatif, inovasi, tapi juga harus solid di antara sesama. Nah, maka salah satu program yang sekarang kita laksanakan, penganugerahan Lazisnu obat ketiga, ini salah satu upaya dari terobosan Lazisnu bagaimana merawat para pengelola di MBJ maupun ranting. Tidak bisa yang di bawah itu diperes, disuruh-suruh, diperintah-perintah untuk bergerak, tapi tidak pernah diberi apresiasi.
Maka ini salah satu apresiasi yang diberikan, mudah-mudahan ini menjadi tambah semangat. Amin, amin. Bapak Ibu sekalian, para kiai, apresiasi itu tidak hanya kita masing-masing yang mengharapkan. Semua juga senang mendapat apresiasi. Karena itu kita harus objektif. Kalau ada yang berhasil, jangan sulit-sulit, jangan pelit-pelit kita memberikan apresiasi. Apalagi untuk pergerakan organisasi. Saya itu senang memberikan apresiasi. Saya juga sangat ingat kejadian berkesan ketika mengapresiasi seseorang. Saya pernah ketika menjadi Satkorwil itu mengadakan susbalan di Pasuruan untuk tingkat BW Ansor. Ada alumni Banser, maksudnya dulunya Banser, sekarang menjadi Buragan. Di Kejayaan Pasuruan itu kita diberi tempat di sana, ada lahan arena paduan kuda gitu, tapi itu asalnya adalah penambangan pasir dan juragannya ini adalah alumni Banser. Nah, disitulah ketika saya sambutan itu saya bilang, namanya kan tidak salah Kaji Basori atau siapa waktu itu, lupa ingat persisnya. Jadi saya bilang, inilah contoh Banser yang tidak lupa akan asalnya. Walaupun sekarang sudah kaya raya, tapi tetap ingat Banser dan membantu teman-teman yang sesama Banser. Nah, ketika apresiasi itu saya sampaikan di mic begini, ternyata Ibu Basri nyuruh bawahannya itu ke belakang. Dan setelah itu apa yang terjadi? Karena diapresiasi, beliau itu langsung nyumbang. Semua yang hadir itu dikasih samu 50 ribuan. Jumlahnya itu sekitar 300 orang panitia dan peserta itu. Kalau dihitung-hitung itu sekitar 15 juta. Hanya dengan apresiasi sekilas keluar 15 juta. Padahal jenengan tak proposal tebal mungkin hanya dapat 5 juta atau mungkin kurang kan gitu. Tapi ketika diapresiasi, nah itulah orang suatu saat memang butuh eksistensinya diakui, jati dirinya dihargai. Disinilah saya kira upaya yang diharapkan dari Lazizul Nubuwat ini. Penghargaan ini akan menimbulkan semangat seterusnya dari yang mendapat penghargaan dan memancing, menstimulir dari yang belum dapat supaya tahun depan berusaha dapat. Kita dukung sekali acara ini dan karena memang Lazizul itu sekali lagi berkesinambungan, membutuhkan, mengharapkan sumbangan, tentu program-program kreatif lain kita tunggu. Selamat untuk Ustaz Mansuri, mudah-mudahan ini husnul khotimah ya. Amin, amin. Apalagi Bapak sekalian, saya tidak tahu perkembangan terkini. Lazizul Kabupaten Malang sudah sangat besar, diakui di Jawa Timur bahkan di Indonesia ya. Kemarin sudah di Aceh, saya lihat videonya Ustaz Mansuri banyak follower akhirnya gitu ya, karena sekarang menjadi influencer nasional gitu ya. Beliau di Aceh, sebelumnya di NTB dan lain-lain. NU bisa berbicara karena Lazizulnya sekarang kuat. Saya ingat dulu saya ketika jadi ketua PKNU di awal di Kabupaten Malang ini nyumbang di banjir Pacitan. Seluruh kabupaten kita minta sumbangan, hasilnya 5.900.000. Akhirnya saya mau berangkat bersama rombongan dari kantor PKNU Pak Pepen. Berapa dapatnya? 5.900.000. Aduh, kok 5.900.000? Saya dengar Jombang itu 150 juta. Jombang dengan Kabupaten Malang itu besar Kabupaten Malang penduduknya. NU ini
Ya tentunya akan Kabupaten Malang. Tapi oleh kok memper. Duh izin aku lek melok rono. Akhirnya rencana yang saya sendiri nyerahkan malu saya, nggak jadi. Wes biar banser aja yang nyerahkan. Saya waktu itu mikir kenapa di Jombang ternyata di sana sudah PKPNU yang sekarang PDPKPNU. Kita waktu itu memang belum sama sekali. Saat itu juga kita mau mengadakan PKPNU itu komentarnya macam-macam. Ketua-ketua MBD itu banyak yang bilang kita itu sudah darahnya hijau, ngapain diklat lagi? Kita ini sudah 200% NU-nya. Ada yang bilang 1000%. Lek diiris hijau, berarti dicampuri subo. Tapi outputnya nyatanya waktu itu Kabupaten Malang menyumbang banjir Pacitan 5 juta sangat ngatus, Jombang 150 juta. Akhirnya kita gelorakanlah PKPNU dan banyak dari alumni PKPNU ini yang menggerakkan lasis. Dulu mau naruh kotak koin itu malu, tapi sejak PKPNU itu adalah perjuangan sehingga tidak malu lagi. Dan dapatnya setelah itu Kabupaten Malang tidak pernah kecil. Di Jawa Timur itu enggak terbaik, ketiga ya pertama gitu. Sehingga memang dampaknya besar. Tapi tidak tahu sekarang ini apakah sudah beda, karena kalau dulu didorong oleh PKPNU, kalau sekarang mungkin anunya beda. Coba yang hadir ini semuanya apa sudah PKPNU atau PDPKPNU? Yang sudah katakan? Sudah, siap. Berarti ada yang belum ya? Nggak angkatan semua. Tapi sebagian besar sudah ya? Ya. Ya, berarti tetap perlu pengkaderan, tapi juga ada model-model lain. Nah, ini memang saya selipkan karena saya ini koordinator pengkaderan di PJNU Kabupaten Malang. Dan saya melihat Lazisnu itu bisa bertambah personilnya dari alumni PDPKPNU. Tapi kita juga berharap dari PDPKPNU itu menjadi lebih cepat berkembang dengan dukungan Lazisnu. Saya sepertinya mendengar di Duren itu kalau peserta mau berangkat PDPKPNU itu yang membiayai Lazisnu, malah Lazisnu ranting kalau tidak salah. Saya dengar sawahan misalnya itu seperti itu. Sehingga banyak ranting-ranting di Duren itu tidak ada kendala ketika mau berangkat ikut PDPKPNU. Sing bayari wis ono. Namun bagaimana sudah keluar dana ini Lazisnu, ternyata Lazisnu itu memberikan pembekalan kepada calon peserta sampean dibayari Lazisnu ranting. Yang wis mari PDPKPNU jangan lupa setelah itu jenengan akan memperkuat Lazisnu. Ternyata ditanting seperti itu dulu, sehingga di Duren itu setelah dibaiat mereka sudah siap berbuat, yaitu memperkuat Lazisnu. Jadi ada simbiosis mutualisme, ada sinergi yang saling memperkuat, sehingga masing-masing tambah berkembang. Lazisnu mendapat personil baru, semakin kuat. PDPKPNU pesertanya relatif tidak menemui kendala. Nah, mudah-mudahan apa yang terjadi di Duren bisa diambil oleh MBC yang lain yang belum. Bagi yang sudah, silahkan dilanjutkan. Selanjutnya para kiai bapak sekalian, tentu dalam perkembangan sekarang kita melihat dukungan Lazisnu ini luar biasa. Dukungan Lazisnu ini luar biasa. NU itu sudah tidak sering ngiderno proposal, sing kadang-kadang jawabannya menerima proposal itu ono sing enak, ono sing sengak gitu.
Lah sing sengak itu kadang-kadang menyakitkan hati. Tapi dengan lasis itu wis ora usah proposal. Banyak MBC yang sekarang kayaknya duitnya wis luwih-luwih kayak mendukung program-programnya. Nah ini tentu membuat NU bisa berdiri tegak, wis gak kisini-sini. Hanya saja ujian bagi kita ya, ketika di usia 1 abad ada bencana di Sumatera, itu yang muncul duluan nyumbang itu Muhammadiyah. Ya kita dengar di berita itu Muhammadiyah nyumbang berapa miliar gitu ya. NU nih orang nyumbang malah tukaran. Nah ini ujian, 1 abadnya ternyata ada ujiannya. Untungnya ada PWNU Jawa Timur dan mungkin PWNU lain. PWNU Jawa Timur termasuk menjaga kehormatan NU. Nyumbang berapa Ustaz Mas PWNU Jawa Timur? 3,9 miliar. Nah, demikian tentu wis gak iso diremehno maneh lah. Mosok Muhammadiyah sing nyumbang, ternyata NU sak PW 3,9. Kita punya mungkin sekitar berapa PW? 35 PW. Misalnya podo karo Jawa Timur kabeh. Nah, piro itu? 35 ping 3,9. Orang usah dihitung PWC cilik-cilik ya, anggap podo, cek kata gede, padahal si gede Jawa Timur tok. Nah, kira-kira itu para kiai bagus sekalian. Sedikit memang kita berterima kasih dalam hal ini JPCNU Kabupaten Malang berniat untuk mendirikan Faskesnya NU. Dan ini tentu kita juga berharap banyak akan ditunjang oleh Lazisnya, karena Lazisnya punya modal, Lazisnya juga punya jaringan, juga punya personal, sehingga gambarannya Faskes itu nanti adalah murni berafiliasi atau berangkat dari Nahdlatul Ulama. Para kiai Bapak Ibu sekalian, sekedar gambaran di perhimpunan klinik Kabupaten Malang dari sekitar 125 klinik yang punya NU itu hanya 7. Yang punya afiliasi mereka itu sekitar 49. Dulu di zaman saya ketua PCNU itu terlalu euforia, 7 MBC mendirikan klinik, tapi gulung tikar semua. Ada Dano Mulyo sebentar, ini 3 bulan. Ada Sumber Manjing Wetan. Berapa bulan Mas Munir Sumber Manjing Wetan itu menuju. Akhirnya juga tidak bertahan. Tumpang dan lain-lain Dawu. Karena waktu itu tata kelolanya tidak dipersiapkan, skema sistemnya tidak dipersiapkan, apalagi modalnya. Nah, sekarang itu tim sudah mempersiapkan bagaimana skemanya, bagaimana tata kelolanya, termasuk memang butuh modal awal itu juga harus disiapkan. Karena tentu ibarat baru mendirikan warung, orang iso langsung laris. Boro-boro untung bati. Tutup modal itu aja, operasional itu pasti agak susah di awal-awal. Tapi kalau sudah jalan, nah, tentu kita akan dapat ibaratnya manfaatnya. Nah ini yang kita harapkan. Kita sudah menghitung perlu paling lama itu 10 bulan BEP. Balik modal itu 10 bulan. Pokok bisa bertahan 10 bulan. Insya Allah setelah itu kita tinggal menerima keuntungan sampai bertahun-tahun. Ini yang kita harapkan.
juga mendekatkan fasilitas kesehatan aksesnya kepada jamaah kita, tapi kita juga berharap ada terus terang ada manfaat dari klinik-klinik yang kita dirikan, karena klinik-klinik yang sudah mereka dirikan itu keuntungannya besar. Sampai 2 tahun sekali rekreasi no anak buah nang Bali, berarti kan hadirnya akeh ya. Nah, mudah-mudahan ke depan salah satu upaya Lazisnu bersama kita memperkuat Vaskes. Kira-kira itu saya sampaikan sekilas di sini, nanti mungkin akan disampaikan secara lengkap oleh Pak Agus Fajri dari Ketua LPNU. Kira-kira itu para kiai bapak ibu sekalian, karena ini Yai Hamim umroh ya, jadi kami diminta mewakili. Kita doakan Yai Hamim umrohnya lancar. Amin, amin. Dan mudah-mudahan kita didoakan menyusul Yai Hamim ikut umroh semua. Amin, amin ya Allah. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa wal istiqamah li khidmatina jam'iyati Nahdlatul Ulama, jam'iyati marhumah, jam'iyati ma'sumah, bi barakatihim bi karamatihim hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Al-Mukarram, para alim, para ulama, mahus bidzikri Rais Syuriah PCNU Kabupaten Mojokerto, Malang. Kabupaten Malang, sampai salah. Soalnya tadi acara paginya di Mojokerto, tadi pagi jam 7 di Mojokerto, baru bisa berangkat ke Malang tadi 9:30, sehingga pikirannya rodok blank, apalagi nyampe langsung disuruh sambutan, belum dikasih minum ini. Yang kami hormati Rais Syuriah PCNU Kabupaten Malang, Akhil Al-Kiram Kiai Haji Zainul Arifin. Yang kami hormati Wakil Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Malang, Dr. Umar Bersmanur Kiai Ngapunten, Dokter. Yang kami hormati jajaran pengurus Lazisnu PCNU Kabupaten Malang, yang tentu yang sangat hebat Pak Imam Masruri, seorang pemimpin yang selalu masrur, selalu bahagia. Saking bahagianya setiap tahun mengadakan Lazisnu Award. Yang kami hormati PC Fatayat Kabupaten Mojokerto, Badan Utama Malang, Kabupaten Malang, Fatayat Ibnu PPNU Malang. Lagi ini kan gak ngantuk akhirnya. Tadi ngenteni suwe terus, ditelepon terus. Yang sangat kami banggakan Ketua NUKER Lazisnu MWCNU Kabupaten Malang, Ketua Ranting Lazisnu Malang. Ini para muharrik filantropi yang luar biasa. Para bapak, para ibu, para muharrik, tamu undangan yang kami hormati, yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Lazisnu dari tahun ke tahun terus melakukan pembenahan, melakukan aksi kemanusiaan
yang mana aksi kemanusiaan ini menjadi satu tujuan murni dari Nahdlatul Ulama. Sebab Nahdlatul Ulama ini didirikan oleh para muassis Jam'iyatina Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Di situ ada tujuan, yaitu bagaimana NU hadir untuk kemanusiaan. Di situ Nahdlatul Ulama hadir dari organisasi diniyah, keagamaan dan ijtimaiyah, kesosialan. Maka ketika kita bicara sosial, Lazisnu menjadi garda terdepan. Dengan adanya Lazisnu Awal ini, saya meminta kepada seluruh para peserta yang katanya ini 250 orang. Betul nih? Bisa dihitung ya, coba dihitung satu. Dari 250 orang ini, kalau kita semua bergerak secara masif dengan adanya Lazisnu Awal menjadi satu tujuan penting. Dengan adanya Lazisnu Awal ini menjadi spirit baru bagi kita. Sebab dengan adanya apresiasi, jangan sampai kita ini istidroj. Jangan sampai ketika nanti sudah mendapatkan yang terbaik se-Kabupaten Malang, jangan sekali-kali kita istidroj. Apa artinya? Jangan sampai kita terlena dengan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kita bisa melakukan yang terbaik, kemudian menjadi juara, lalu kita congkak dan sombong. Ini yang bahaya. Tujuan Lazisnu Awal ini semata-mata untuk membangun, memberikan motivasi kepada kita sebagai muharrik filantropi. Maka sejatinya yang belum mendapatkan apresiasi ini, terus tanamkan kecintaan kita kepada Lazisnu. Sebab man ahabba syai'an kathura dzikruhu. Nah, ini kata syair ini. Barang siapa yang mencintai sesuatu, dia akan selalu menyebut-nyebut namanya. Maka ketika kita cinta, mahabbah kepada Lazisnu, mari bersama-sama kita sebut Lazisnu, Lazisnu, Lazisnu. Tidak hanya bil lisan, tidak hanya bil qalbi, tapi bil fi'li, yaitu dengan gerakan-gerakan yang nyata, bahwa kecintaan kita harapkan menjadi satu wasilah agar kita mendapatkan keberkahan dari para muassis Nahdlatul Ulama. Para bapak, para ibu, para muharrik yang kami hormati, dengan adanya UWAD ini, kami di Jawa Timur sebenarnya iri. Malang sudah bisa, Jatim baru kemarin kita memberikan UWAD ketika rapor WIL di Kota Batu. Lah ini MC-nya Mbak Ilma juga ini. Mbak Ilma sehat kan? Di MC yang kemarin. Nah, jangan kemana-mana pikirannya. Tenang, saya dikawal sama Pak Beni ini. Pak Beni ini pengurus Lazisnu yang insya Allah sudah kafah dan sudah mempunyai 2 sayap. Sayapnya sudah kanan kiri. Jadi manusia kalau bisa terbang jauh harus punya 2 sayap. Kalau cuma 1 sayap tidak bisa terbang. Nah, bagaimana cara ini memberikan 2 sayap? Maka mahabbah harus kita tingkatkan. Tidak hanya mahabbah bil lisan, bil qalbi, tapi juga bil fi'li. Bagaimana aktivitas kita harus kita lakukan. Ingat, innallaha yuhibbul mutatahhirin, kata Allah. Allah itu suka dengan orang yang suci hatinya. Maka ketika kita aktif di Lazisnu, menjadi muharrik di Lazisnu, maka singkirkan nilai-nilai atau
sifat-sifat dengki, iri, kemudian hasud dan lain sebagainya. Hati kita harus bersih dulu. Jangan sampai kita aktif di NU karena ingin nunut urip. Jangan. NU itu bukan nunut urip, tapi bagaimana kita memberikan apa yang kita miliki kepada Nahdlatul Ulama. Orang kalau sudah jatuh cinta, orang kalau sudah jatuh cinta, apapun yang dia lakukan, apapun yang dia minta akan dikabulkan. Kisah yang sering kita dengar, mungkin yang anak-anak muda atau yang sepuh-sepuh sudah mendengar kisah Laila Majnun. Dari Timur Tengah kisah ini sudah viral, ya, sudah tahu Romeo dan Juliet. Bagaimana Kois yang mencintai Laila, kemudian dia memberikan apapun yang dia minta oleh sang kekasih. Maka ini yang harus kita lakukan di Lazisnu. Ketika Lazisnu memanggil kita, siapkah kita akan datang? Siap. Siapkah kita akan datang? Siap. Sekarang ketua PBNU ya. Siapa kita? Siapa ya? Jadi ketika ada panggilan dari orang yang kita cintai, apapun kondisinya kita akan datang. Tidak mandang itu badai, tidak mandang itu panas. Ketika Lazisnu Pak Imam Masruri bilang, wahai MWC ku, datanglah engkau kemari. Kira-kira mau datang kan? Datang apa enggak? Datang. Jangan sampai hanya Lazisnu buat aja datang 250 orang. Tapi kita akan buktikan nanti pada tanggal Februari 2026 nanti kita akan melakukan aksi kemanusiaan besar-besaran di Stadion Gajayana. Semua harus ikut berpartisipasi. Kalau kita hitungan sementara saya, Stadion Gajayana itu kira-kira kalau itu full bisa mencapai 70.000. Kalau kita 10% saja orang yang akan melakukan galang donasi untuk kemanusiaan di Aceh, kita butuh 7.000 orang untuk apa? Menjemput donasi daripada jamaah mujahadah nanti. Siap malam 7.000? Siap. Siap? Siap. Siap malah. Modalnya pemerintah di. Siap. Ya, pesannya beliau pokoknya omongono Gus, siap tak kono korek nanti Pak Beni kayak nyai gitu. Prinsipnya ketika mahabbah orang yang kita cintai memanggil, kita akan datang. Ketika Lazisnu memanggil, kita akan datang. Sebelum kita datang, mari sucikan hati kita, sucikan jiwa kita. Allah suka dengan orang yang suci, tidak hanya suci hadas kecil dan besar, tapi suci fi qalbinya. Nah, maka ketika nanti di Stadion Gajayana kita akan didatangkan 7.000 pasukan akan melakukan aksi kemanusiaan, maka kita harus sucikan hati kita, niatkan dari rumah kita, li khidmatina jam'iyatina Nahdlatul Ulama, jam'iyati marhuma, jam'iyati maksuma. Jam'iyah ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lazisnu malang bisa seperti ini gara-gara Imam Masruri. Jangan sampai ada congkak sombong dalam hati kita. Semua itu karena teamwork, semua itu karena kebersamaan. Dengan adanya kebersamaan, maka akan lahir sebuah impian, sebuah gemilang yang akan kita dapatkan. Lazisnu Malang ini sudah menunjukkan bagaimana aksi kemanusiaannya. Lazisnu Malang ini di aksi kemanusiaan peduli Aceh itu berada peringkat ketiga. Ini sudah menunjukkan, apalagi katanya saya bisik-bisik nanti Malang ini siap 2M. Siap. Siap? Siap. Siap 2M akan membangun masjid sendiri nanti yang disebut dengan Masjid Imam Masruri.
Islami loh. Lek Pak Beni nggak mungkin masjid Beni, nggak cocok, nggak cocok. Nah, artinya kalau kita peduli dengan manusia lain, peduli dengan orang lain, jangan khawatir. Kalau kita ngurus urusan orang lain, jangan khawatir. Urusan kita diurus langsung oleh muassis Jamiah Nahdlatul Ulama. Pun betul usah khawatir. Panjenengan urusan dapur belum selesai. Betul usah khawatir. Urusan dapur kok harus ngurusi, yaitu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Syekh Khalil Bangkalan, Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Bisri Syamsuddin, dan seluruh muassis Nahdlatul Ulama. Maka yang perlu kita tanamkan adalah keikhlasan. Lazisnu itu, para muharrik filantropi itu tidak cukup untuk menjadi muslim saja, tidak cukup. Tidak cukup untuk menjadi mukmin saja, tidak cukup. Tidak cukup untuk menjadi muhsin saja, tidak cukup. Tapi harus mukhlis. Kita baik kepada orang lain. Kalau kita tidak mukhlis, tidak ikhlas, kita akan berharap sesuatu itu kembali pada diri kita. Kata Gusmus, Kiai Mustafa Bisri, abadikan kebaikanmu dengan cara melupakannya, tapi jangan sampai melupakan mantan. Ya. Jadi kebaikan itu harus kita lakukan, keikhlasan harus kita lakukan. Mukhlis itu menjadi poin yang pertama. Ketika kita mukhlis mengabdi kepada NU secara ikhlas, insya Allah semua urusan kita yassir lana umurana diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui biwasilatil muassis Nahdlatul Ulama. Pun mungkin itu yang bisa kami sampaikan, karena ini sudah ketar-ketir. Siapa yang akan dapat tahun ini? Tahun kemarin mana yang dapat? Jangan lupa, ini piala ini segede-gede. Kira-kira piala ini sudah diganti orang ya. Tapi jangan melihat pialanya, tapi lihatlah jerih payah kita, kekompakan kita, bagaimana kita mengabdikan diri kepada Jamiah Nahdlatul Ulama melalui Lazisnu Kabupaten Malang. Bapak Ibu, para muharrik filantropi yang kami hormati, itulah yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami menekankan kecintaan kita kepada Lazisnu. Cinta kita, mudah-mudahan kecintaan kita dicatat, diabadikan oleh Allah, kemudian akan kembali pada diri kita. Ketika kita mencintai sesuatu, maka harus kita perjuangkan, apapun resikonya, apapun yang menghalanginya, semua harus kita tetapkan. Hati kita, langkah kita, kegiatan-kegiatan yang nilainya positif harus kita tingkatkan. Mudah-mudahan mahabbah ini mengantarkan kesuksesan bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil iman wal islam wa hassana bi syariati sayyidina Muhammadin khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu bi khairil adyan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa faqrika wa hayata ruhina wa mutabal bina wa sabih sadrina wa jadina fid dunya wal akhirah. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para alim, para kiai, para pemimpin, jajaran pengurus UJO yang saya hormati, dalam ini hadir di tengah kita Bapak Haji Dr. Umar, Ketua Lazisnu, Bapak Ustadz Imam Masruri, dan seluruh pengurus di jajaran Lazisnu yang semuanya hadir yang saya hormati, dan seluruh pengurus Lazis di tingkat MPC maupun Kaltim yang semuanya saya muliakan. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah SWT karena rahmat
ini bisa bermuajaah di kantor KPAD dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para bapak yang seperti ini sebenarnya saya tadi diundang disuruh berdoa karena menunggu pengurus dari PW Lazis Jawa Timur, maka saya diperintahkan oleh Bapak Imam Masuri suruh ngomong. Berarti ngomong ini bisa ngomong-ngomong ini. Para bapak ibu yang saya muliakan, patut kiranya kita bersyukur kepada Allah karena Keluarga itu tidak hanya warga NU dan bahkan menjadi aktivis-aktivis, menjadi pengurus-pengurus di dalam wadah Nahdlatul Ulama. Motivasinya apa? Cuma satu, ya seperti halnya ada dulu sahabat namanya Sauban ini saking cintanya kepada Rasulullah, maka suatu saat kedapatan ketemu Nabi ini tiangnya tambah sulit tambah muncul, ya koyok gak sehat. Maka ditanya oleh Rasulullah, wahai Sauban, apakah kamu sakit? Tidak ya Rasul, cuma saya itu selalu mikir kalau sekarang di dunia ini mulut angin kalau jaringan pokoknya jamaah mesti kepanggil jenengan. Nah, PJ ini kalau mati jenengan pun sedo, jenengan mesti swarga, lan swarganya mesti istimewa. Sementara itu bapak yang belum swarga, ngomong mesti berbeda dengan surga panjenengan. Maka oleh Rasulullah kemudian diberitahu, tidak usah susah, pasti nanti ketemu, sehingga muncul hadis yuhsyarul mar'u ma'aman. Orang itu pasti akan dikumpulkan bersama orang yang kita cintai. NU itu adalah Nahdlatul Ulama. Jadi masa dokter Umar, dokter itu jadi pengurus jadi ulama sebenarnya. Ulama kesehatan. Apalagi yang sudah asli ulama seperti Gus Khoir ini. Artinya apa? Kita ini karena setiap hari mengerjakan sesuatu yang telah didirikan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam menggerakkan namanya Nahdlatul Ulama, yang tujuan utamanya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Maka sudah tentu insya Allah kita akan menjadi kelompok besarnya Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dan di NU itu ulamanya dulu betul-betul ulama warasatul anbiya. Karena ulama yang mendirikan bukan main-main. Bahasir, Wahab, Bisri, ya, inisiatornya Mbak Khalil Bakalan sudah masyhur, ya, wali yang luar biasa. Kalau di tempat saya itu ada Kiai Masum Lasan, ada Kiai Khalil Lasan, ada Kiai Ahmad, Mbaknya Mbak Maimun, dan seterusnya. Itu semua ulama-ulama yang luar biasa. Alim ulama, warok, zuhud, dan seterusnya. Kemudian ke Kudus ada Kiai Haji Raden As'al Kudus dan kiai-kiai yang lainnya luar biasa alim-alim. Kalau di Malang ada Kiai Nahrawi, ada Kiai Maskur yang luar biasa. Ini di dalam Nahdlatul Ulama. Maka pernah ada orang yang bilang terkaji ini, kok jamaah sholawat itu gede, jamaah sholawat tinggi. Oh, NU banding jamaah sholawat oleh bisa ketemu sholawat wong situ, bisa ketemu NU kiai alim-alim yang luar biasa. Ya jauh. Dan mayoritas ulama-ulama dulu mendirikan itu motivasinya tidak ada yang motivasi UUD. Apa UUD? Ujung-ujungnya
duwe wa Allah, semua lillahi ta'ala dan bahkan bandari Nahdlatul Ulama. Ya seperti jenengan di tingkat MBC, di tingkat ranting itu semuanya, karena saya pengalaman memimpin ranting kepanjen kota itu 2 periode, di MBC 3 periode, jadi pengalaman, itu duit itu pengalaman. Ya sekolah jenengan itu. Mengapa harus mengeluarkan uang? Karena ujung tombaknya itu kan diranting dan MBC. PC, PB, PP itu lah apa betul-betul paling itu karen siapa ranting itu sing duwe apa ya sampean itu yang ranting. Bila saya kita jadikan motivasi yuk syarul mar'u ma'aman. Cuma di era modern sekarang itu ada pergeseran ini. Kalau dulu masyarakat Indonesia oleh Mbak Asim didhawuhi sapa-sapa sing gelem ngopeni NU, ikhlas, istiqomah, tak anggap sebagai murid saya dan saya doakan husnul Khotimah. Amin. Itu saya Indonesia Pak berbondong-bondong, apalagi Jawa Timur semua. Saya ingin motivasi sudah bergeser. Kalau nanti di sebelah MBC tinggal tenaga. Ustaz, manfaatnya NU untuk masyarakat itu nopo? Kalau dulu di pidato Mbak Asim dan di santri Mbak Asim pun semangat luar biasa. Karena itu lebih berharga daripada tabung. Nah, saat ini dia itu pun kritis sekali. NU memberi manfaat. Bulannya mogok dengan adanya Lazisnu yang berkembang dan berjalan ini, itulah manfaat NU di antara sekian manfaat. Karena tiang itu saya pikir oleh rezeki, itu sudah pikir rezeki itu duit itu pak. Dikai sehat barang itu serah klebu. Oh dikai duit 1 juta, 10 juta sampai 20 juta, wah kasih pol. Nah maka di dalam hal ini Lazisnu kita berharap dan berdoa semoga betul-betul memberi manfaat kepada masyarakat Islam, masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Nahdlatul Ulama. Ini penting. Bagaimana kita menanamkan kepercayaan kepada masyarakat? Ya kita sendiri harus betul-betul menjadi uswatun hasanah. Dan yang paling penting, ono buktine. Karena di masyarakat kita di NU itu kan sembarang tarian lagi itu, jadi pengurus itu kumpul itu pengenalan rapat. Di masyarakat ya gitu, ono masjid, ono sumbangan, opo ae itu masyarakat. Nah kemudian di Panjen ini saya rubah. Yang biasanya ngerepotin itu rubah. Kalau betul Pak Lazisnu ini kebiasaan sumbangan-sumbangan yang ada di masyarakat. Bangun pondok sumbangan, madrasah sumbangan, masjid sumbangan, musola sumbangan, pulutan sumbangan, rejepan sumbangan, manakipan sumbangan, sholawatan sumbangan, gitu dong ya. Maka di Panjen saya ubah dengan Imam Arif itu saya ubah. Ayo dirubah dari diri kita masing-masing. Sampeyan bangun pondok ojo kritik jaluk wong. Kula ya tak gak jaluk wong. Ya mungkin pokoke ana. Kate duwe ndonga, medhek duwe. Dan dari situ akhirnya ada wujudnya. Akhirnya masyarakat itu berubah cara berpikirnya. Berpikirnya apa? Ya apa? Saya butuh itu sampean apa? Kalau ini ada tumpeng besar saya makan sendiri, berarti saya yang masuk surga kan saya sendiri. Kalau tumpeng besar ini sama keroyok, sama mau menyumbang, berarti sama ikut ambil kepengen daftar masuk surga. Gitu. Nah kan pondok dulu juga nanti menunggu proposal, juga nanti nyumbul ke pemerintah, juga nanti paling murid itu bayar SPP dan perkara bangunan murni saya sendiri, saya bangun sendiri. Tidak pernah minta. Masyarakat pun jenuh pelarian gitu. Tapi kalau ada wujudnya masyarakat pasti akan mendukung. Maka di Lazisnu karena
karena sudah terbukti wujudnya setiap ada momen-momen tertentu muncul ya, menyumbang. Yang penting sing tertib transparan sehingga masyarakat itu yakin bahwa apa yang disalurkan melalui lazis itu betul-betul sampai pada sasaran dan tujuan. Yang penting itu. Dan NU itu besar, apalagi Kabupaten Malang, 33 kecamatan. Ini masyarakat NU ini kira-kira 80%. Kalau yang jadi pengurus betul-betul menjadi uswatun hasanah, saya yakin kedep tok wis metu dunya. Ora salah tok kedep tok metu dunya. Ya muga-muga ya dijawab oleh Allah Subhanahu. Amin, amin, amin. Ini NU. Maka kalau sedaya yo ora ono buruane rapat tentino yo golek kopi dhewe. Tapi kita alhamdulillah senang ya, ketemu kanca nggih senang. Nah, semoga itu masuk tadi dalam ngaji Nabi yusyarul mar'u ma'aman. Kalau senang mulai cilik ngurusi NU, mulai bapak kula, mbak kula, buyut kula. Sampai hari ini muga-muga kan NU semakin hari semakin manfaat. Amin, amin, amin. Salah pun NU ini memang oleh Allah SWT sudah ditakdir menjadi organisasi yang luar biasa. Akan tetapi tantangannya juga luar biasa. Nek ngurus warga, insya Allah gampang. Sehingga ini ngurus-mengurus. Sehingga kayak pengurus tapi tambah jadi urusan. Jangan repot nih. Oke. Kiai. Nah, bila menjadi monggo, jika pengalaman mawon agar sesuai dengan harapan Bapak Ketua Al-Azhar Ustaz Imam Masmudi menjadi lembaga-lembaga dan individu-individu yang husnul khotimah. Amin. Karena kita tidak ada tujuan apa. Kalau kita mencari tujuan materi sangat rugi sekali. Karena apa? Orang tak bayaran. Kalau nanti oleh sanggup PBB 5 juta, kira-kira kok 5 juta dia. Akhirnya mikir-mikir, kalau mau ke kantor, mau kursi ini, ini tak tahu kalau kursi siapa nunggu ini. Oleh sanggup 5 juta, atau kalau kursi ini berapa itu? Asal juta saya harus duit terowong. Gue boleh itu 5 juta, kira-kira. Tak tahu oleh pengurus, mantu bibiroan. Terus itu kalau kursi lain, kira-kira dulu mereka ngapain? Itu karena kita mahabbah pada yang namanya ulama yang ada di dalam Nahdlatul Ulama. Maksud saya sudah ditakdir dan dikehendaki oleh Allah. Ridwan Abdullah ini dipeseni pada saat itu oleh Kiai Masrullah untuk menggambar logo Nahdlatul Ulama. Ini tiap hari itu mengarang tidak jadi-jadi. Tapi begitu istiqoroh langsung melihat di langit itu ya logo ini gambar bumi, gambar apa ini? Mana logonya? Nah itu gambar dunia ini. Dan di tengahnya ada Nahdlatul Ulama. Hanya benar digambar dan diaturkan dan Kiai Masrullah dan beliau sepakat. Maka sampai hari ini jadi logo Nahdlatul Ulama. Artinya apa? Bumi itu apa maksudnya? Bumi yang sangat tempati ini. Ya kalau di sawah bertujuan kalau hijau api, tapi di dalamnya kan macam-macam. Ono gunungnya, ono alasnya, ono jurangnya, ono segornya, ono kalinya. Hewannya ya macam-macam itu. Ono kitane, ono kambing, ono sapi, ono ulone barang. Jadi nanti ono tukaran, ono tambang barang ya itu golongan ulo. Golongan ulo. Jadi saya kaget. Oke, benar itu ditangkap tiang-tiang itu nono sudah pun bisa ngomongnya. Malah kok pelipon-pelipon. NU itu harus ngurusi sama rasa ngurus NU.
Sing penting kegiatanmu ning ranting yang wiji urusan dengan istiqomah, sing wong PB jane. Golak mari. Ya, golak mari. Kalau senengnya nginceng ngono-ngono. Partai ya kok dijadikan itu tukaran ketemuan ya pengurus itu podo takok ribet Ustaz ngeten apa PKB ngurusi PKB sing ruwet sih celokno Imam Ma'ruf sapa Maruf Amin kok dadi DP apa dengan suro PKB lu lah mending selesai ya begitu Pak besok pikiran lu gitu lah jalan dan aku semakin nginceng orang sampai dilungkas jadi betul satu yang penting kita istiqomah. Kemudian ketika mau mendirikan NU Hashim itu istiqomah lama sekali sampai tahunan, tidak terima bulanan harian tahun. Tapi tidak mimpi nopo-nopo, tapi begitu diberi isyarat oleh Syekh Fatah Khalil melalui Kiai Syamsul Arifin, pertama dikasih tongkat, kedua dikaruni tasbih, alhamdulillah kemarin di napak tilas itu, sehingga NU nggak diakoni di wong liya. Saya kira pengen ngakoni NU kan kabar. Soalnya iso nyekel NU dari pimpinan NU, mau kata ngatur Indonesia bisa sakit, bisa bupati, gubernur, wali kota, presiden pun, kalau NU nggak dukung orang ngarah, paham ya? Orang ngarah jadi. Kok kata modalnya apa? Kalau sing awal ya Maruf Amin mulai pencalonan sampai debat sampai macam itu loh. Tak ada apa yang bisa jadi. Jadi lo minggu-minggu lo, tapi ternyata tetap masuk ada yang ngumpul di Monas, ya, ada jamaah sholat di Monas, tetap jadi. Sing enggak bawa di Monas orang ganti, kalah dengan apa? itu mayoritas. Adapun karena orang banyak ada kelemahan dan kekurangan sudah biasa. Ya, apalagi logonya bumi lah. Kalau logonya matahari enak, karena siklusnya jelas matahari itu dari kowetan bulan, mending kowetan mana bulan kenceng lurus usaha apa-apa kalau hambatan. Ini bumi pak hambatannya akeh ono macane barang. Kalau dengan macam tok, kalau secili macane akeh. Wes tukaran sak kanca dhewe kadang-kadang. Ya. Contoh di satu daerah, desane cumi kiai ini buat pinter-pinter kabeh. Apa nih gak pikiran? Mau macane kecil, apa macane gede akeh alas ya. Cumi. Itu bumi, jadi biasa saja. Menurut saya kakek. Misalnya ada perselisihan, tidak masalah. Ya kalau mengikuti zaman CPT kali ikuti Bondowoso dari Asadi ikuti Situ Bondo, itu pertarungannya juga luar biasa. Tapi ulama-ulama kita itu kalau sudah ada hasil istiqoroh ulama yang memang betul-betul terpercaya itu semua taslim. Mbak As'ad Syamsul Arifin, ya Syamsul Arifin itu pernah mufarokoh dengan Gus Dur. Ya, dengan Kiai Khalid Idam Khalid pernah. Tapi begitu rapat musyawarah, sinten iki sing bakal dadi ketua PBNU. Ya istikharah mawon, yang kebetulan diberi tugas istikharah oleh Kiai Haji Mahrus Ali Lirboyo. Ya akhirnya Mahrus istikharah. Barang istikharah ditangkut pripun ya pun angsal hasil istikharah pripun. Mula dengan istikharah Mbah Wahid Hashim pidato teng podium teng mriki teng Bondo Situ Bondo teng dalem iki Haji As'ad Syamsul Arifin. Pripun iki? Berarti Gus Dur kan maju maneh. Nah gitu, itu Kiai NU dulu. Boleh sakniki ra bro. Ya sakniki istikharah ra pati kanggo kalah mek dhuwit rupane. Ya niki monggo dipun penggalih malih. Kalau kita mau NU eksis dan barokah membawa manfaat, kita kembali. Kita kembali. Ya sinten mawon. Sudah di pimpinan NU ini pun hasil kelas monggo. Ini Gus Khoir ini gak film jadi roes di monggo. Monggo sedaya mawon.
Semakin banyak semakin bagus, karena kita bisa memilih. Jangan berpikir urusan materi saja. Duit paling sama oleh 2 juta, 3 juta, menggawe mobil seminggu sudah sampai entek. Tapi dampaknya untuk itu sepanjang hidup kita. Ya itu tidak. Kalau ini kok ya, mari tadi ditakoni dia. Jangan gambar duit terus kita Ustaz bisa jadi biro Suria. Ya ngomong tak apa orang jadi tim sukses mau orang rumah gue gak tahu oleh apa betul. Apa aku yang ini? Lo jadi pengurus yang ini ranting-ranting rumah, oleh kacaran. Gak mikir politik terus gak mikir ngomong-ngomong. Tidak pernah mungkin. Karena apa? Untuk apa? Biar tenar, biar viral, untuk apa? Tidak ada artinya. Kalau itu sebenarnya mastur, bukan yang masyhur. Karena mulai saya kecil keluarga besar saya itu ceritanya. Ojo kepengen terkenal mending mati ya terkenal. Terus pesenin nomor kali ojo arep-arep dikei. Ojo sampai arep-arep dikei. Niku kula cek. Karena dari mbah saya seperti itu. Bila mau dipun toto saestu manahipun ya, agar supaya kita betul-betul mendapatkan barokah dari Nahdlatul Ulama. Para bapak ya nggak mau diakan. Kemudian Mbah Hasyim diberi tongkat. Apa artinya tongkat? Kita amar ma'ruf nahi munkar itu berat. Kalau cuma amar ma'ruf toh itu sakit sedaya. Tapi begitu sampai nahi munkar itu masya Allah. Apa? Jelas dari tahu tuh dikeroyok tiang nggak dari tahu lah. Lo lah habis tahu bolak balik. Apa milik no kemungkaran datangkan preman, ratusan, nanti. Nah ini kalau ada NU kita punya banser, kita punya pagar rusak. Makanya yang membackup ulama ketika melakukan itu ada. Itu saja fungsi-fungsi itu saja yang kita hidupkan. Urusan politik tiwas loro ati sebenarnya, rewani dijanjai opo ae mari wassalam. Nggih betul. Nggih. Wis tau dijanjeni kabeh to saya. Jelas diketen. Tapi mari kita ambil satu sisi yang paling urgen yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Nek masalah rezeki Pak, ya sugih atau fakir itu ditulis karena Gusti Allah, mun yakin mawon Pak. Insyaallah ya kita kowe tenangan insyaallah diberi oleh Allah rezeki yang cukup. Amin. Nah, maka oleh Mbah Khalil dikasih tongkat. Apa maknanya tongkat itu nyucer? Biasanya sih tiang ingkang terkenal niku tiang soehat, tiang akas, atau tiang boten patek sehat. Good. Sampai saya belum terkenal boten. Mungkin yang sepuh umur 90 itu ya terkenal. Artinya apa? Bahwa memang membantu tugas sebagai pengurus NU itu sangatlah berat. Maka cek boten apa-apa teman kalau saya pegawai dikai tongkat biar berjalan, digunakan kemana-mana namanya tongkat. Sekaligus sebagai kekuatan kata sendiri tongkat itu Nabi Allah Musa alaihi salam. Kemudian diberi tasbih, dikasih tasbih oleh Syekhul Nahol di kalungnya mulai dari Mbah Yai As'ad Samsul Arifin. Kemudian oleh Mbah Hasyim diterima dengan cara Mbah Hasyim yang buatan turun nampani tentangan, tapi Mbah Khalil nyampe di kalung notek dulu, maka Kiai As'ad Samsul Arifin mundur tasbih di kalung notek lehernya Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Maksudnya apa? NU tidak hanya politik saja, ya perlu politik itu perlu. Akan tetapi zikir ini penting. Taqarrub ila Allah melalui wiridan. Namun akal tok didongakno, diwacana subhanallah dan lain sebagainya. Itu adalah untuk mempermudah
Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saiki sudah lali ora patek gelem dikir. Wiridane tasbih ganti HP. Nanti 2 jam wiridan HP ora mandek-mandek. Akhirnya jangan yang ngomos. Lalu ini ngomong dipun kali saya. Allah dari mulai itu tuh mau itu kekuatannya. Donatur ini dia di murah Allah. Bawa hak keliling, bawa maksum keliling, dia kholil keliling, dia berdoa langsung keliling. Bagi Asnawi Kudus, ni Ahmad keliling, Mumpani NU, berarti kan modal ya. Lah saya ini sama kadang-kadang kan bisa dikasih modal barang, mau sendiri duit kan dikasih. Tapi lah siswa kadang-kadang disangoni berapa? Sangoni, terus alhamdulillah. Jadi kita patut bersyukur. Betul ya. Kok begini ya? Bosan ya, tahu ya. Bosan betul di sini. Dan Kamu tuh ngomong sama ngomong. Inilah cikal bakal Nahdlatul Ulama. Jadi takarrub ila Allah itu penting. Sehingga nanti akhirnya NU itu bisa memberi kontribusi. Nah, kontribusi NU zaman dulu dong ke atas sangat Pak. Ada Indonesia ini kan ada Nahdlatul Ulama. Kalau tidak ada NU, tidak ada Indonesia. Saya katakan begitu. Saya bertanggung jawab ngomong itu. Karena apa? Karena begitu Indonesia baru dinyatakan merdeka oleh Pak Karno tahun 1945. Tanggal 17 Agustus pada Agustus September terus Oktober terus November. Ini bulan Oktober ini pasukan 3 sudah mendarat di Indonesia, sudah masuk di Surabaya. Berarti Agustus, September, Oktober baru 2 bulan setengah. Ya. Kemudian pemerintahan yang baru lahir itu diboyong oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX di Jogja. Lalu ngarepe Malioboro atau sama museum lah anak istana presiden dah. Itu dulu di situ. Kemudian Bung Karno, Bung Hatta dan Jenderal Sudirman berembuk. Ini bagaimana menghadapi pasukan Nika yang datang mau merebut Indonesia ini? Maka Jenderal Sudirman bagian Jawa Tengah. Bung Karno atas saran Jenderal Sudirman menghadap Fathul Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Kemudian Jenderal Sudirman mengumpulkan tokoh masyarakat, tokoh agama, pejabat se-Jawa Tengah. Tempatnya di mana? Di Hotel Boten. Tempatnya di Pondok Pesantren Parakan Temanggung, Jawa Tengah. Maka di sana Jenderal Sudirman pidato, telepon Pak Yai dan tokoh masyarakat, para pejabat, londo dugi malih. Awak ini ngelawan apa nyerah? Nek ngelawan gak ada senjata, nek nyerah siap-siap menjadi budaknya penjajah. Apa kata musyawirin? Tidak ada yang jawab, yang jawab cuma satu, Kiai Haji Sufi. Haji Sufi mengasuh pesantren Parakan Temanggung, Jawa Tengah. Beliau jawab, wajib melawan Pak Jenderal. Dijawab oleh Pak Jenderal, kita tidak punya senjata kan? Jawab Kiai Sufi, kulo damelaken. Napa ya senjata ini? Bambu runcing. Sama bayang no. Pasukan ikan bom, meriam, bedil, senjata lengkap, pesawat lengkap, terus sampai gawe bambu runcing loh ya apa gitu. Tapi kiai kuno Pak, kuno itu geni. Posone kuat wiridane, kuat saiki wong wiridan ora patek kuat. Poso apa maneh? Ora patek kuat. Lagi sebenarnya kita diterima oleh Jenderal Sudirman libur pokok di poso ini kan selikur dino runcing di poso ini selikur dino si diwaca lo gak ada cuma yang 11 ayat dari Al-Quran lo diduno kali no
Soalnya mau didudui kabeh orang karena kuat atau poso sebut dino mungkin lebih dari hewan-hewan itu serang kuat. Jadi wajalan tara ilal ladina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadarul maut. Faqala lahum Allahu mutu. Aspek pirone pun bener pokoknya. Ayat kedua, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi pingin menakeh, masa kata didui jeneng. Sehingga sebelum ini penjalin, ini babu runcing, dikum jadi biaya jisuhin. Tank pesawat kan babu runcing ngobong, pesawat lempar kan babu runcing ngobong. Ini dia dan ini Nahdlatul Ulama. Jadi orang untuk corona sampai piro belas. Tapi situ untuk takon roh kita. Sehingga pertolongan Allah datang. Kemudian Bung Karno soal Basim bagaimana jawabnya sih? Sebentar Pak Jenderal Pak Karno, saya mengumpulkan NU se-Jawa Madura di tanggal 21 Oktober. Kemudian keputusan keluar dari tanggal 22 Oktober, ya, namanya resolusi jihad NU. Alhamdulillah saya ini diperingati menjadi hari Santa. Itu luar biasa. Sehingga akhirnya keputusannya wajib membela Indonesia. Intinya kalau udah mati berarti mati syahid di sekitar mana? Apa terjadi? Tanggal 7 November itu pasukan ini sudah di jembatan Kera, sudah di Perak, sudah di penuh dan Surabaya. Bung Tomo sebuah kabeh. Kapan yang ini dimulai nembasi saya ngenteni santriku sing pendekar teko Jawa Barat. Sinten Kiai Haji Abbas, Panglima Hizbullah dan Panglima Sabiqah. Kemudian yang muda-muda dipimpin oleh Kiai Haji Maskur Singosari. Yang tua-tua dipimpin Kiai Haji Wahab Masmullah. Secara nasional dipimpin oleh Kiai Haji Zainul Arifin, Menteri Dalam Negeri daerah Bung Karno. Ini perjuangan baik. Sehingga akhirnya perang betul meletus tanggal 10 November. Menang. Jenderal Malebi itu jenderal terbaiknya Inggris. Ya. Kerajaan yang luar biasa menang dalam perang dunia kedua kan Inggris. Kemudian makanya Jenderal Robert ini luar biasa. Tapi musuh santri-santri dan kiai-kiai se-Jawa Madura, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur plus Madura habis. Sehingga akhirnya pasukan ini lari dari Jawa Timur. Maka akhirnya Indonesia yang mau diambil oleh pasukan mereka itu kembali di pangkuan Indonesia. Maka 10 November itu diperingati sebagai Hari Pahlawan. Itu hakikatnya siapa? NU. Bukan siapa-siapa. Kalau tidak ada NU, tidak ada Indonesia. Saya katakan itu sejarahnya nyata. Adapun kita ditutup oleh ketok sasana NU itu biasa lah. Zaman Orde Baru kita jangankan ngomong NU sama tadi pegawai KUA atau pegawai guru, lingkungan Kemenang atau lingkungan dinas pendidikan. Ya, Kemenang mesti ditesnya kalau sholat subuh juga, kunut, corek juga, mesti. Atau yang buatan kunut ya, doa kita, misalnya kalau coba biro walhamdulillah salam, atau NU itu singkat 16 itu sampai sejauh itu Pak. Kalau modal alit itu tiap Senin itu Bapak kalau mesti diceluk ke Koramil, nggak penting nggak Bapak Koramil. Senin itu mesti ditimbali laporan. Ini nggak sedopo aja. Sesuai Bapak kalau gerceten. Gini aja loh Pak, sama kalau teko, jadi orang usah laporan dan Senin lo kalau diamuk nggak karuan. Lucu-lucu nih keluarga kalau di penjara sedoyo. Karena apa? Nggak mau keluar dari NU. Mulai 17
7177 pun ampun omah kula tiap hari dihubungi ngono. Tak bisa. Ya, Masya Allah. Kowe maka NU ini yang sangat berjasa. Itu. Masya Allah. Jadi umpamanya negara itu bandari NU itu nggak rugi, nggak salah memang yang punya negara itu NU sebenarnya. Cuma ya jadi kayak tambah kalau 30% perusahaan kerugian pajak kalau NU bangkrut orang pinter temen. Ya mestinya itu dari uang negara yang begitu besarnya ada dana khusus untuk Nahdlatul mestinya. Tapi kalau lebih seneng orang kayak duit, soalnya biasanya duit itu batu karang. Nggak percaya apa dia sekolah terrukun. Gue sekolah gede, tak juta. Ya benar. Mulanya untuk ganti duit itu nilai ta'ala, garing-garingan. Ini untuk nasional. Untuk internasional bagaimana? Makam Rasulullah dan sahabatnya juga makam-makam sahabat yang lain itu oleh orang-orang Wahabi sudah dihancurkan. Tinggal makam Nabi dan Abu Bakar, Utsman, Umar. Ini semua ulama dunia resah, gelisah. Akhirnya Mbah Wahab menghadap ke Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Maka oleh Mbah Hasyim didirikan namanya Komite Hijaz. Di sana langsung membawa suratnya Mbah Hasyim dan minta diberi surat balasan langsung oleh kerajaan Arab Saudi. Sampai kalau pernah di Museum NU di mana itu depannya kantor PKB itu, depannya masjid Akbar ya, itu masih ada, arsipnya masih ada. Saya pernah ke sana tak lihat masih ada. Itu jasa NU. Sehingga sampai sekarang akhirnya masyarakat dunia bisa menyaksikan dan bisa ziarah di makam Rasulullah itu karena jasanya NU yang dulu itu diberi wadah namanya Komite Hijaz. Itu jasa. Maka ada Kiai Hisham Al-Kabani dari Amerika itu dulu setiap tahun mesti sebelum corona datang ke PBNU. Mengapa beliau datang? Mengucapkan syukur matur nuwun kepada NU karena adanya NU sehingga akhirnya makam Rasulullah masih bisa kita ziarahi sampai hari ini. Ini jasa NU yang luar biasa. Kemudian di 84 berapa itu dulu pertentangan masalah asas tunggal Pancasila. 84 ya, kalau tidak salah 84 ya. Itu Ahmad Siddiq memutuskan menerima asas tunggal Pancasila. Lo sudah dikuatkan begitu, sekarang masih ada yang mau rongrong, nggak mau asas tunggal Pancasila. Partai politik ada, organisasi keagamaan ada yang selalu merepoti Indonesia. Wes numpang merepoti terus. Tuh. Ini perlu saya ceritakan. Belum kita ninggalin tayangan TV loro hati saja. Ya roh jalan ngomong mulu kuwi kan kocok ora. Kocok ya, wis gak tak terang wis. Tapi tak delok-delok macam yo. Ya, Masya Allah, cek rendah ya waktu itu. Gitu ya, monggo dipun kali saestu. Para bapak, para ibu yang yakin ini Nahdlatul. Kemudian kita itu sebagai generasi dan penerus NU bagaimana? Monggo kita melihat sejarah seorang panglima perang Islam yang luar biasa yang sangat masyhur. Ya, namanya Khalid bin Walid. Ini yang dulu pernah mengalahkan di perang Uhud ketika dia belum masuk Islam. Beliau menjelang wafat ini menangis, susah menangis. Ini Khalid bin menangis. Sahabat-sahabat Rasulullah yang lain, teman-teman Khalid bin Walid berkunjung, nyambangi Khalid bin Walid menangis. Akhirnya Khalid bin Walid ditanya, apa sampai kok panglima perang yang tidak pernah kalah ketika memimpin perang kok arep mati wedi nangis?
Kata Khalid bin Walid apa? Enggak nangis apa? Boten nangis karena wedi mati. Tapi tolong baju saya ini sampai buka. Kalau dibuka teman, boten enten badan atau kulit yang tidak bekas luka, semuanya adalah bekas luka. Tambah heran lagi, lah sampai kok ini kok saya wedi mati iki apa ceritanya? Maka dijawab, saya nangis bukan takut mati, tapi saya nangis mengapa teman-teman saya itu semuanya banyak yang mati syahid, kok saya ini mati kok di atas kasur. Ya, akhirnya kalau dikira tak tutupnya dikit. Kok mati ini di kasur, orang mati di medan perang, itu loh. Jadi yang ditangisi Khalid bin Walid itu apa? Kok gak mati syahid, tapi malah mati loro, berarti mati di dhuwur kasur. Iku bedane mek Khalid bin Walid saiki seneng enak-enak njaluk swarga. Kerjane ora patek nemen njaluk bayaran akeh, kan gitu. Hari monggo dipun gatosaken. Jadilah Khalid bin Walid di dalam wadah Nahdlatul Ulama. Sallallahu alaihi salatan tamma wa zaidullah al-umra wa taqulu bi al-nasina wa lazisnu baja'an mukabatan malang lil mu'minina farajaw wa mahrajaw wa sifa wa surura. Allahumma salli ala Muhammadin ila faqrina wa hayata ruhina wa huda qalbina wa sari sadrina wa najatina fid dunya wal akhirah. Allahumma salli ala Muhammadin salatan takunu li kulli usri yusra wa li kulli hammin faraja wa li kulli da'in da'a wa li kulli sababin shifaa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nadim ahwalana wa hassin afalana khalisna min alabil faqri wa dhulli wa asimna min al-bala' wal wada' wa ta'awun wa syirata wa syahadin wa sal'amal su'. Allah yasilana al-intidau fi jabul ad-diniyah wa dunyawiyah wa hasil hajatana bil khair wa hasil hajatana bil khair wa hasil hajatana bil khair ya zaidan li nabiyina al-khair fi ilmih zidna wa auladana wa talamidana wa talamdatana wa jama'atana wa ahlana qawla dhurriyyatana ilman nafi'ah ilman mubarakah ilman la yunsa wa aqlan fatana qalban khashi'an karimah qalban mutma'inna ya man nasara sayyidina Ibrahim ala adaih ahli ad-din wa ahli man halaka nahdlatul ulama. Allahumma ya kashifad durr sayyidina ya kashif amradana wa jama'atana ya mustajab da'wat Zakaria ibni jami'a hajatina ya Allah bi hawajitil akhirah ya man qabila tasbih sayyidina Yunus bin Matta bi qawli la ilaha illa anta subhanaka inni minadh dhalimin. Waghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana bil abrar. Allahumma narsalka ridhaka al-jannah wa na'udzubika min sakhatika an-nar. Allahumma in kana rizqina fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fahrijhu wa in kana ma'duman fa'awjidhu wa in kana yasiran fabarikhu wa in kana asiran fasahil wa in kana ba'idan fakarrimhu wa in kana haraman wa tahir wa la natulna ilaihi haitsu bi lutfika wa karamika arhamar rahimin. Sallallahu alaihi Muhammad wa sallam alhamdulillah alamin. Al-Fatihah. Ngapunten nggih, kula iki mboten biasa ngomong dipun ngomong ngelantur nggih, paling kaenak-enak. Ngapunten mboten khilafe, apabila khilafe ngapunten kathah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.